Perkenalkan, nama saya John Surya Purba, kelas 22 S03, studi manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan sebagian sedikit dari yang saya tahu tentang sebelum Bali, tentang Bali di masa pandemi COVID-19. Bandung. Pada Rabu 23 bulan 2 2022, Institut Teknologi Bandung kembali menyelenggarakan Stadium General KUHP 4078. Kegiatan SK kali ini membahas tentang perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19, hijau, digital, eksklusif, dan berkelanjutan. Acara tersebut menghadirkan Teguh Dirtanto, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, PFB atau UI. Mengawali pemaparannya, ia bertanya kepada para peserta tentang bagaimana perekonomian Indonesia ke depannya. Tentu saja keadaan ekonomi Indonesia telah berdampak pandemi yang berlangsung selama 2 tahun terakhir. Pandemi yang menyebabkan berbagai penurunan dalam sektor ekonomi yang merupakan konsekuensi dan pembatasan sosial. Muncullah pertanyaan di benak kita, bagaimanakah cara kita untuk mengembalikan kondisi ekonomi kita? Teguh menjelaskan terdapat 3 hal pokok yang dibatasi pada hari ini, yakni keadaan sebelum, sesaat, dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi terjadi, terdapat 3 tantangan yang selalu menjadi perbincangan, yakni rendahnya daya saing ekonomi dan lingkup ASEAN yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas pekerja Indonesia. 2 faktor lainnya terdiri dari perbandingan kebutuhan modal untuk produksi di Indonesia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain dan rendahnya kepastian hukum. Dalam lingkup global, daya saing Indonesia memiliki satu isu utama, yaitu pendidikan dasar dan kesehatan. Kedua hal tersebut seharusnya dibedakan antara sekolah dan belajar, dan ada pembahasan khusus pada masing-masing poin tersebut. Hal ini bertujuan agar anak-anak Indonesia bisa belajar untuk bisa bersekolah. Saat ini banyak anak Indonesia yang bersekolah namun belum bisa belajar. Ujian dekan VF UI tersebut. Selanjutnya, hal yang diperlukan adalah efisiensi tenaga kerja yang relatif tidak produktif dan siap menyambut teknologi. Pandemi COVID-19 adalah salah satu disruptor perekonomian Indonesia, bahkan sampai gelombang ketiga yang terjadi sekarang. Ucapnya, perekonomian saat ini sangat beruntung terhadap pengembalian pandemi yang dilakukan. Tahun 2020, ekonomi kita bertumbuh negatif dan mulai pulih pada tahun 2021. Lebih lanjut, Teguh penyampaian, pada 2021, ekonomi Indonesia mengalami pemulihan akibat dan kebijakan yang berupa koordinasi fiskal dan moneter yang baik. Hal ini terlihatnya turunnya dan stimulus dalam usaha perbaikan ekonomi, PPKM, dan lancarnya program vaksinasi. Beruntungnya pada kondisi itu, komunitas gas dan batu bara naik. Ia mengatakan setelah pandemi akan terdapat pembangunan ekonomi yang hijau berkelanjutan dan eksklusif. Tahap pertama adalah memiliki ketahanan ekonomi yang kuat terhadap disrupsi. Kemudian digalakkannya bantuan sosial kepada masyarakat dan berusaha menekan resesi ekonomi terhadap selanjutnya sosial kepada masyarakat yang berusaha. Selanjutnya adalah proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dan terakhir, secara jangka panjang menghadirkan ekonomi yang hijau, digital, eksklusif, dan stabil. Itulah tadi hasil lepas saya. Jika ada salah kata dan salah apa, saya mohon maaf. Shalom.